Pemkab Cianjur membangun rumah sakit di kawasan halaman Pendopo, Kabupaten Cianjur untuk korban gempa dengan gejala ringan. Kita langsung bergabung dengan rekan Budi Setiawan untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Selamat pagi, Budi. Saat ini sudah berapa orang yang ditampung di sana untuk dirawat? Selamat pagi, Wilson. Selamat pagi, pemirsa. Saat ini sejumlah pengungsi masih menempati posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Sementara itu untuk pasien yang dirawat di tempat ini, sampai saat ini belum ada pasien yang dirawat. Untuk sementara pasien korban luka yang dirawat masih dirawat di 3 rumah sakit yang ada di wilayah Cianjur. Namun sebagian ada juga yang dirujuk di Rumah Sakit Sukabumi dan Rumah Sakit Bandung. Demikian, Wilson. Baik, lantas berapa orang warga yang mengungsi di sana pagi ini, Budi? Ya, saat ini sejumlah 150 orang masih mengungsi di tenda pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Demikian, Wilson. Baik, seperti apa fasilitasnya di sana? Apakah cukup untuk dihuni warga sehingga beberapa hari ke depan? Ya, saat ini pengungsian yang ada di depan halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Cianjur kondisinya sangat tidak layak. Yang mana di dalam tenda tersebut tidak ada kasur ataupun selimut yang disediakan oleh pemerintah. Warga pun mengaku sampai saat ini belum mendapatkan logistik dari pemerintah setempat. Wilson. Baik, tapi sudah adakah bantuan mungkin dari warga di sana untuk para korban yang mengungsi, Budi? Ya, hingga saat ini tadi berdasarkan saya berbincang dengan para pengungsi, hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun bagi pengungsi yang ada di halaman Pendopo ini. Wilson. Lalu bagaimana dengan mungkin obat-obatan ringan yang dibutuhkan warga seperti minyak angin dan juga lainnya? Ya, para pengungsi juga sangat membutuhkan obat-obatan dan perlengkapan anak. Namun hingga saat ini belum ada satupun yang sampai ataupun yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada para pengungsi yang ada di tempat ini. Baik, Budi, bisakah Anda membawa kami untuk melihat seperti apa kondisi di dalam tenda pengungsian? Baik. Baik, Budi, bisa diceritakan juga saat ini umumnya warga yang mengungsi ini warga dari mana dan untuk usia berapa? Pengungsian yang ada di halaman Pendopo Bupati Sukabumi. Dapat pemirsa saksikan bahwa kondisinya sangat seperti ini. Tidak adanya kasur ataupun selimut yang disediakan oleh pemerintah setempat. Baik, jika hingga saat ini makanan pun tidak ada dari pemerintah, lantas bagaimana warga memenuhi kebutuhannya untuk makan? Apakah masih dengan menggunakan uang sendiri atau apakah dapur umum juga baru mulai dibangun di sana, Budi? Iya, sampai saat ini warga masih menunggu makanan yang disediakan oleh dapur umum. Pasalnya dapur umum yang ada saat ini baru didirikan tadi malam. Sehingga untuk logistik makanan pun dari dapur umum belum ada. Seperti itu. Baik, kami melihat di sana masih banyak anak-anak. Untuk anak-anak ini apakah kondisi kesehatannya bisa dikatakan cukup baik, Budi, atau ada yang membutuhkan pertolongan? Iya, bisa pemirsa saksikan saat ini kondisi anak-anak dalam kondisi baik. Namun ada pula sebagian anak-anak yang mungkin mengalami dingin ataupun apa yang ada di pengungsian ini.
sehingga masih ada anak-anak yang terlihat masih tidur ataupun beristirahat. Baik, Budi, lantas boleh mungkin datang kepada salah satu warga di sana untuk bertanya langsung saat gempa sebenarnya kondisinya mereka sedang apa dan apa yang mereka lakukan untuk menyelamatkan diri? Ya, ini saya sama Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Dede. Bu Dede ya. Bu, bisa diceritakan nggak Bu? Ya. Saat gempa terjadi seperti apa Bu? Cuman beberapa menit ya, tapi langsung gede gitu Pak. Baik, cara Ibu menyelamatkan diri juga mungkin bisa ditanyakan. Iya. Mungkin semuanya pada keluar rumah, nggak ada yang di dalam, nggak ada yang luka, nggak ada yang terjebak. Semuanya udah di depan, anak-anak nggak ada yang luka. Iya. Ibu, waktu itu Ibu dapat menyelamatkan diri atau seperti apa Bu? Ya pada lari, semuanya keluar gitu. Cuman kan di RW 14 ini penduduknya nggak terlalu banyak lah, bisa ditanggulangi, bisa cepat keluar. Terus apalagi Bu yang bisa diceritakan Bu selama Ibu kemarin waktu kejadian pas gempa terjadi itu? Dan bapak saya ya itu teh ada yang stroke, yang nggak bisa jalan, udah ada Di lantai atas. Udah ada 2 bulan. Itu ada di lantai atas, tapi bisa Ada yang dibantu tolong, sama ya. Pol PP gitu. Pol PP dari sini dipanggil. Dan dari lantai 2 teh langsung dibawa ke sini, langsung ke tenda gitu. Ibu di sini mengungsi sama siapa aja Bu? Sekeluarga, adik, anak, Keluarga nama. Ada berapa orang Bu? ada 5 orang. 5 orang. Ya. Terus apalagi Bu yang bisa diceritakan pengalaman Ibu? Waktu itu rumah saya depan panas sama yang tetangga. Tapi rumah tetangga teh belakang rumah saya semuanya yang itunya rumahnya roboh, tapi ke rumah saya semua. Sampai pagar saya juga udah kayak apa gitu lah. Batanya semua ke rumah saya, tapi sekarang udah dibersihin. Tapi yang tanah itu bata-bata semua. Ya. Baik, Terus Bu, informasi ada yang meninggal juga ya Bu tetangga Ibu? Itu tetangga yang di bawah, yang pertama kan gempanya gede kayaknya, itu kan punya penyakit Bapak, buaya penyakit. baik, Budi, boleh tunjukkan saat ini juga situasi di dapur umum seperti apa yang belum ada aktivitasnya? Oke. Baik, Budi, bisa diperlihatkan juga kepada kami saat ini situasi di dapur umum seperti apa? Apakah sudah ada aktivitas atau belum di sana untuk warga? Untuk dapur umum sendiri saat ini berjarak lumayan jauh dari lokasi pengungsian ini. Ada di belakang kantor pendopo ini. Baik, yang paling dibutuhkan warga di sana apa saat ini? Dan apakah mungkin warga juga bisa memberikan bantuan ke sana melalui apa biasanya? Ya, untuk warga sendiri sangat membutuhkan perlengkapan anak-anak serta obat-obatan. Adapun untuk bantuan yang bisa disalurkan ke sini, bisa langsung memberikannya ke posko yang ada di pendopo Bupati ini. Baik. Lantas untuk rumah warga yang saat ini mengungsi di sana, apakah memang semuanya saat ini tidak bisa ditempati atau mungkin masih ada yang tidak rusak tapi karena takut jadi terpaksa harus mengungsi, Budi? Ya, ada juga rumah warga yang hanya mengalami rusak ringan, namun lantaran mereka khawatir akan terjadinya gempa susulan, jadi mereka lebih memilih mengungsi di tempat ini. Baik, untuk trauma healing, adakah juga disediakan di sana sehingga warga bisa mengikuti konsultasi di sana? Ya,
sampai saat ini belum dapat informasi terkait adanya trauma healing yang akan dilakukan terhadap warga yang terdampak gempa ini. Namun tadi saya sempat mendapat informasi bahwa nanti rencananya siang akan ada trauma healing bagi korban, terutama anak-anak. Baik, jika warga ingin memberikan bantuan, Budi, bisa datang kemana? Apakah bisa langsung ke lokasi tempat Anda saat ini melaporkan? Ya, bagi warga yang ingin memberikan bantuan, bisa langsung mendatangi ke kantor pendopo Bupati Cianjur. Di sini ada posko utama untuk bantuan ataupun bentuk apapun yang ingin disalurkan kepada korban gempa. Baik, terima kasih Budi Setiawan atas laporan Anda dari Pendopo Pemkab Cianjur, Jawa Barat. Kami nanti akan kembali lagi ke Anda untuk mengupdate situasi di sana. Ya pemirsa, berdasarkan laporan dari rekan kami Budi Setiawan yang saat ini berada di Pendopo Pemkab Kabupaten Cianjur, hingga saat ini warga di sana yang mengungsi akibat gempa bumi ini masih membutuhkan bantuan berupa makanan dan juga pakaian dan juga kebutuhan anak-anak. Jika ingin memberikan bantuan bisa langsung menyalurkannya ke kantor Bupati Cianjur, Jawa Barat.